يتبع عذاب بإحسان إلى يوم الدين. وصل الله الرحيم مؤلف هذا الكتاب ونفعنا بعلومهم وكرامتهم وعمدنا بأسرار وسياستهم خصوصا شيخ نووي تنرس نووي من لا يوصل سينوي سنرى الشيخ يهدي الظلم بن أسلم الشيخ يجمد بن أسلم نرى الشيخ سنة الله جامع الكبر مغنى إلى جامع الكبر بركم والله إلى الله جامع الكبر من جملة آبائنا وأمهاتنا وسادنا وستاتنا وعمنا وعماتنا وحلنا وحلاتنا وقربنا وقرابتنا وقرابتنا لأستاذنا لمشينا لعبائنا إلينا لمن أحسن إلينا لمن علينا خصوصا إلى أرواح جميع الكبور من أهل جماعة هذا المجلس الله عليه والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم بك فنسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وفصاحتهم المرسلين والهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واحرزنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك واصلح علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak-bapak yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya tidak sebutkan namanya satu persatunya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa mahabbah serta ta'zim saya kepada semuanya. Semoga yang hadir di sini senantiasa ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk saya di dalamnya. Dan kita semua semoga diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan, sehat walafiat zahiran wa batinan, dan segala urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik urusan dunia sampai urusan akhirat. Dan Allah limpahkan kepada kita semua rezeki yang halal, yang baik untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik keturunan kita semua dan istri kita juga di dalamnya. Mudah-mudahan dijadikan istri yang salehah, anak-anak yang saleh dan salehah, taat kepada Allah kemudian kepada Rasulnya, dan berbakti kepada kita selaku suaminya atau juga kepada kita selaku daripada orang tuanya. Bibarakati umil Quran al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Melanjutkan kajian kitab Qur'an untuk yang itu membahas tentang cabang-cabang
cabang iman. Yang dimana sekarang melanjut kepada cabang iman yang ke-54 ya. Wastahi rabbaka ahsinan lil walidi rahimal fasil hasin bihulkika turhan. Nazim telah menyebutkan bihadal bait pada bait ini arba'a su'abin, yaitu 4 cabang iman. Wa yuqalu, maka dikatakan ala nawmi mamaru atas naboman yang telah lewat. Wa su'abatur rabi'atu wal khamsun al haya'u minallah. Cabang iman yang ke-54 yaitu haya, yaitu malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dikala kita memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada diri kita terdapat keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cabang iman yang ke-54 yaitu al-haya'u minallah, malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu terhadap makhluk saja sudah keren, sudah hebat, apalagi kalau kita memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-haya'u minal iman. Malu, rasa malu itu bagian dari iman. Jadi kalau ada rasa malu pada diri kita, maka malu tersebut bagian daripada keimanan yang ada pada hati kita. Ruya telah diriwayatkan an Abdullah bin Mas'ud saking Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau telah bersabda, istahyu minallahi ta'ala haqqal haya. Malulah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala haqqal haya, dengan sebenar-benarnya malu, kata baginda Nabi. Qala Abdullah bin Mas'ud berkata, faqulna, lalu kami mengucapkan begini, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inna nastahi, sesungguhnya kami merasa malu. Inna nastahi, sesungguhnya kami merasa malu. Qala laisa dalika, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa dalika, bukan malu yang seperti itu. Walakin man istahya minallahi ta'ala haqqal haya, dan akan tetapi barang siapa yang mengaku malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala haqqal haya, dengan sebenar-benarnya malu, falyahfad ra'sa wa ma hawa, maka hendaklah ia menjaga kepalanya, wa ma hawa, dan seluruh yang ada di kepala. Akan tetapi manistahya, orang yang malu kepada Allah ialah, atau orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya malu, maka hendaklah ia menjaga kepalanya dan seluruh apa yang ada di kepala. Mana seluruh yang ada di kepala? Mata, telinga, mulut, hidung, termasuk pikiran. Nah, jadi hendaknya orang itu menjaga kepala beserta apa yang ada di kepalanya. Wal batna wa ma wa'a, dan hendaklah ia menjaga perut
wa mawa'a, dan seluruh yang ada dalam isi perutnya, wa mawa'a, dan seluruh yang ada di dalam perutnya. Jadi dijaga, diraksa, dipelihara oleh kita, jangan sampai ada sesuatu hal hak orang lain yang dimakan oleh kita. Dalam juga mata kita dijaga, diraksa, dipelihara dari hal-hal yang diharamkan, tidak melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu maksud malunya, jangan sekedar hanya inna nastahyi. Wal farja, dan juga memelihara kemaluan. Wal yadain, dan juga memelihara kedua tangan. Kalau bukan haknya jangan seambil-ambilnya, kalau bukan punyanya jangan sepegang-pegangnya. Warijlain, dan juga memelihara, menjaga kedua kakinya, yakni jangan melangkahkan kedua kakinya kepada tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal yadhkuril mauta, dan hendaklah ia ingat akan kematian. Wal bala, dan ia ingat akan kehancuran, yakni di mana setelah ia ingat akan kematian, tubuh yang segitu indah ya. Mungkin kalau bagi seorang perempuan dipoles, diusap, pakai kecantikan-kecantikan yang mahal. Begitupun juga mungkin bagi kita badan yang segitu gagahnya, hebatnya, tapi kalau setelah mati mah badan kita ini akan hancur, akan menjadi tanah. Kulit lama-lama dimakan belatung, begitupun juga dagingnya. Perut juga pecah isi perutnya, mata, hidung, dan lain sebagainya, semuanya itu akan sirna sebagaimana manusia dari tanah kembali kepada tanah. Karena jasad semuanya akan hancur, yang kekal itu roh kita gitu. Roh kita yang kekal, jasad kita ini bakalan hancur semua. Terkecuali mungkin kita punya amalan yang bisa mengawetkan diri kita, jasad kita. Ada dianjurkan, ada beberapa amalan. Di antaranya kalau kita suka baca surah Al-Muluk. Di antaranya juga kita kalau suka azan, insya Allah orang yang sering azan awet jasadnya. Kalau para nabi, para rasul mah jelas tidak dimakan rayap ya. Kita pun juga bukan nabi, bukan rasul, ada hal amalan-amalan yang bisa namanya jasad kita utuh ya. Bahkan ada yang sudah membuktikan, di antaranya ada makam yang dibongkar itu kukunya manjang. Jadi kukunya itu kayak orang hidup gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ada amalan apa, atau mungkin banyak kisah-kisah itu ya. Padahal kasarnya seorang tukang uduk, mungkin ikhlas tukang uduknya gitu ya. Dari ridho dan nisbah, jadi nisbah di pedagang atau di para pekerja dan lain sebagainya semuanya gitu. Jadi kita jangan meremehkan seseorang dikarenakan daripada statusnya, karena belum tentu yang kita anggap hina itu dia hina. Bisa jadi orang yang hina menurut kita dia itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya makanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadisnya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang akan fisik serta harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amwalikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat
akan hati-hati kalian, wa a'malikum, dan amal perbuatan kalian. Oleh karenanya penampilan mah bisa dibuat-buat. Mau penampilan kayak apa, kayak Power Rangers kayak bisa. Ya, mau jadi kayak Ultraman juga bisa. Bahkan mau kayak Wali Songo juga bisa penampilan mah. Tapi yang dilihat oleh Allah Ta'ala mah hati dan amal perbuatan. Oleh karenanya belum tentu orang yang dilihat hina itu hina, belum tentu orang yang dilihat mulia itu mulia. Kemuliaan semata hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menilai kemuliaan seseorang, yang pasti mulianya gitu ya. Apa kemuliaannya ya? Inna akramakum indallahi atqakum, hanya ketakwaan seseorang gitu. Jadi jangan berbangga diri ketika harta banyak atau postur tubuh yang gagah dan lain sebagainya. Karena kesombongan bisa menjatuhkan pada diri seseorang. Wa man aradal akhirata taraka zinatal hayati dunya wa athara al akhirata 'alal ula. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi ta'ala haqqal haya. Barang siapa yang menginginkan akhirat, taraka zinata hayatil dunya, maka ia akan meninggalkan gemerlapnya kehidupan dunia, wa atharal akhirata 'alal ula, dan ia mendahulukan urusan akhiratnya alal ula tinimbang dunianya. Paman fa'ala dzalika, maka barang siapa yang telah mengerjakan hal demikian, faqad istahya minallahi ta'ala haqqal haya, maka sungguh ia istahya, telah merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, haqqal haya, dengan sebenar-benarnya malu. Kita mah malu itu di lisan doang. Malu saya sama Allah, malu saya sama Allah. Padahal hakikat orang yang malu kepada Allah Ta'ala, orang tersebut tidak mendahulukan urusannya tinimbang urusan Allah Ta'ala. Jadi kalau orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cirinya adalah orang yang mendahulukan urusan akhiratnya tinimbang urusan dunianya. Kalau kita makan enggak, ya. Kalau kita mah masih mendahulukan urusan duniawi kita gitu ya. Maka jauh dikategorikan kalau kita ini merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu dipandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sama, saya juga ngomong doang, cuma di kitab doang ini. Susah ngamalin ilmu mah ya. Itu susah, Masya Allah, tabarakallah ya. Kadang kita di saat lagi kepengen semangatnya dalam hal akhirat, itu tadi ujiannya apa? Ya duniawi kita gitu ya, duniawi kita. Tapi untungnya dalam hal kewajiban semisal sholat itu wajibnya wajib muasyah, artinya tidak pas awal waktu itu tidak apa-apa gitu. Tapi afdalnya di mana azan kita sudah mempersiapkan diri kita tadi, itu mendahulukan urusan akhirat kita tinimbang urusan dunia kita. Itu ciri orang yang benar-benar malu, merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya malu gitu. Okay. Wa an Mu'adz bin Jabal annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya Sayyidina Mu'adz bin Jabal qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah ta'ala. Ini
hadis qudsi. Baginda Rasul berkata, bersabda, Allah berkata, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, wahai umat manusia, istahyi minni inda masyiatika wa anna astahyi minka yaumal 'ardil akbari anni u'adzibuka. Wahai umat manusia, malulah kamu minni kepadaku inda masyiatika, tatkala kamu berbuat maksiat kepadaku. Jadi susah kita tuh kalau pengen ada rasa malu diri kita sama Allah, itu merasa diawasi gitu. Merasa dipandangi, merasa diawasi. Sama halnya kalau kita merasa diawasi baik di pekerjaan, merasa diawasi baik di rumah mertua, gitu kan? Kadang beda aslinya, karakternya tuh beda, gitu, ya. Kadang merasa diawasi, gitu. Tapi kalau nggak merasa diawasi, ya sebodoh teuing kan gitu. Nah, ada bos nih, beda kerjanya, ini kan? Kadang merasa diawasi, gitu. Wah, kita di rumah mertua nih, takutnya ada CCTV ini. Beda, biasa bangun siang, bangun subuh. Nah itu, ya, itu. Ngerasa diawasi. Kalau di rumahnya sendiri bebas, tapi kalau di rumah mertua bisa bangun subuh, bangun tengah malam. Merasa diawasi gitu. Sama kalau kita merasa diawasi, kita malu sama Allah. Tapi kalau nggak merasa diawasi, cuek biasa, ya kita biasa-biasa aja. Kata Allah, istahyi minni, merasa malulah atau malulah kamu kepadaku inda masyiatika, tatkala kamu berbuat maksiat kepadaku, wa anna astahyi minka yaumal ard, dan aku akan malu pada hari kiamat tatkala aku menyiksamu gitu. Wa an astahyi minka yaumal. Jadi kalau kita pas maksiat kepada Allah malu, maka Allah pun akan malu pada kita di ketika Allah Subhanahu wa taala menyiksa kita pada hari kiamat. Artinya gak jadi diadab gitu. Kenapa? Karena toh kita waktu dulu mau bermaksiat malu, karena nggak jadi maksiatnya gitu. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, kata Allah, tub ilayya ukrimka karomatal anbiya. Saya tuh nggak bisa kalau ngaji tuh apa ya, lentur, datar gitu ya. Pelan, kayak tadi kata-kata tuh kaku amat ya. Tub ilayya ukrimka karomatal anbiya. Wahai anak Adam, tub ilayya, tobatlah kamu kepadaku, kata Allah. Ukrimka karomatal anbiya, maka aku akan memuliakanmu sebagaimana aku memuliakan para nabi. Jadi kita itu disuruh tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita kemuliaan sebagaimana kemuliaan tersebut diberikan kepada para nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tobat dengan kemarin sudah tentang masalah tobat itu ya sudah kelewat cabang iman ya, mengenai tentang tobat yang sudah kita bacakan ya, baik itu istighfar ya. Ya ibna Adam, wahai umat manusia, la tuhawil qalbaka anni, janganlah kamu palingkan hatimu dariku. Fa innaka in hawwalta qalbaka anni ahadalaka fala ansuruka. Wahai anak Adam, janganlah kamu palingkan hatimu dariku, jauh-jauh dariku. Ani anlil muzawazati wal bughi, maknanya lewat jauh. Jadi la tuhawil qalbaka anni, janganlah kamu palingkan hatimu anni dariku. Fa innaka, maka sesungguhnya in hawalta, jika kamu memalingkan hatimu anni jauh dariku, ahadulaka atau ahadulaka, maka aku akan menghinakanmu gitu. Fala angsuruka,
maka aku tidak akan menolongmu. Jadi kalau kita memalingkan hati kita jauh dari Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghinakan kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menolong kita. Jadi kita terlepas itu. Makanya dalam surah apa itu yang ya ayyuhalladzina munafiqun ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah tulhikum amwalukum wala auladukum, harta-harta kalian dan anak-anak kalian, tulhikum, membuat lalai atas kalian, membuat lalai atau melalaikan kalian semua, an dzikrillah, jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sibuk dengan dunianya, sibuk dengan keluarganya, ya. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang berbuat demikian, mohon maaf, sampai sholat fardu pun ketinggalan misalkan, ya, gara-gara hadiah duniawi misalkan, tidak dilarang kewajiban mencari apa itu duniawi yang memang tujuannya juga untuk diri kita dan keluarga kita, itu diwajibkan akan pahala dan bisa menggugurkan dosa yang tidak bisa digugurkan dosa itu oleh puasa, oleh sholat, oleh zakat, ya. Itu dosa gibah itu bisa digugurkan dengan susah payahnya mencari nafkah buat keluarga. Tapi jangan sampai dengan susah payahnya kita mencari nafkah untuk keluarga kita, itu menjauhkan diri kita dari kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Maka demikian adanya, demikian kiranya jika kita mengerjakan daripada tadi yang dilarang oleh Allah Ta'ala, dibuat lalai oleh harta dan keluarga, baik itu jabatan dan sebagainya, jauh dari mengingat Allah Ta'ala, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, niscaya kita bakalan jadi orang yang rugi di dunia, terlebih lagi rugi di akhirat. Kita kumpulkan harta yang dari sana dari sini semuanya, bahkan kasarnya nggak ada halal haram, buat keluarga, buat bangun istana, tahu-tahu ajal datang, maut merenggut nyawa, istri kita masih muda kawin lagi. Yang menikmati mah atuh suami mudanya. Kita mah di alam kubur disiksa akan azab kubur karena hak orang lain kita ambil. Nauzubillah. Dikasih kemurahan oleh Allah Ta'ala, setiap malam Jumat disuruh silahkan keluar daripada kuburnya masing-masing, silahkan menemui keluarganya masing-masing. Datang yang dari mana ke rumahnya terus, tahu-tahu istrinya lagi endehoy sama suami barunya. Akhirnya pulangnya dalam keadaan bersedih hati. Kalau tahu begini nyesel saya. Itu nyesel mah belakangan. Ada nyesel duluan pas mau ngeriung, dia jalan duluan. Depannya ada tai kebo. Nyesal saya dijelangkat duluan. Gitu, kalau tuh begini saya belakangan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau kita malingkan hati kita jauh dari Allah Ta'ala, maka Allah akan hinakan kita dan Allah tidak akan menolong kita. Ya ibna Adam, wahai anak manusia, wahai umat manusia, wahai anak Adam, lawalakitani yaumal qiyamah, seandainya engkau berjumpa denganku pada hari kiamat, wa ma'aka hasanatun misla ahlil ardi, engkau membawa segudang kebaikan, ambulayah, pokoknya kebaikannya dibawa semua, lam aqbil minka, maka aku tidak akan menerimanya darimu,
hatta tasdiqa bi wa'di wa wa'idi, sehingga kamu percaya, tasdik, sehingga kamu percaya dengan janjiku, wa'idi, dan ancamanku. Jadi percaya dengan janji-janjinya Allah, kita percaya dengan ancaman-ancaman Allah, maka barulah kebaikan-kebaikan kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya abna Adam, wahai umat manusia, inni ana ar-razzaqu wa antal marzuqu. Ini sesungguhnya aku adalah zat yang memberikan rizki. Wa antal marzuqu, dan engkau adalah orang yang diberikan rizki. Wa ta'lamu anni ufika rizqaka, dan kamu mengetahui ani sesungguhnya akulah yang memberi rizki kepadamu. Akulah yang mendatangkan rizki kepadamu. Kau punya rumah dariku, kau punya mobil dariku, kau punya sawah semuanya, ladang istri semuanya dariku. Fala tatrudka ta'ati bisababi rizki. Fala tatruk, maka janganlah kamu meninggalkan taat kepadaku bisababi rizki, dengan sabab rizki yang aku berikan kepadamu. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau, intarokta ta'ati, jika engkau meninggalkan taat kepadaku bisababi rizkika, dengan sabab rizkimu, au sabat alaika uqubati, maka wajib atasmu siksaanku. Jadi dunia yang diberikan kepada kita, dikala itu dunia menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu dunia akan menjadi siksa buat kita kelak di alam akhirat. Na'udzubillah. Tapi kalau kita diamanahi dunia oleh Allah Ta'ala, dunia itu menambahi taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka justru dunia ini akan lebih gampang, lebih mudah menjembatani kita ke dalam akhirat gitu. Rizki yang haram jelas akan menjadikan siksa pada diri kita. Rizki yang halal itu akan dihisab, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau dapat dari mana? Kau tasarrufkan kemana? Masya Allah, tabarakallah. Kalau dari yang haram sudah jelas-jelas lagi, tidak dipertanyakan lagi, yaitu di mana hasil daripada yang haram tersebut akan dikalungkan di leher kita berupa api. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Ini dari angkara juga ya kitabnya. Masih istilah amalan enggak? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa su'batul khamisatu wal khamsuna lisanu ilal abawain. Cabang iman yang ke-55 al-ihsanu, yaitu berbuat baik, ilal abawaini, kepada kedua orang tua. Jadi cabang iman yang ke-55 yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua, Qala Allah Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wallahu a'lam bimuradi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian semua kepada kedua orang tua kalian dengan sebaik-baiknya. Luar biasa ya, agama Allah Ta'ala langsung yang memerintahkannya ini, bahwa kita ini diperintahkan buat berbuat baik kepada kedua orang tua. Sampai-sampai di hadis yang lain itu dikatakan bahwa orang yang durhaka kepada kedua orang tua
itu jangankan masuk surga, mencium wanginya surga aja enggak. Padahal itu aroma surga, jarak ke surga itu 40 tahun, ada yang mengatakan 70 tahun, itu sudah kecium wanginya. Ini menyium juga kagak. Maksudnya bahasa halusnya mah lu kagak bakalan masuk surga gitu. Itu maksudnya mah. Nah, kalau kita bertafakur gitu ya. Perbandingan kita orang yang durhaka kepada orang tua dengan imbalannya itu tidak masuk surga gitu ya. Walaupun ibadahnya itu banyak amalannya. Ini kok dahsyat. Berarti durhaka sama orang tua itu bukan kaleng-kaleng, itu bahasanya. Berarti durhaka kepada orang tua itu bukan kaleng-kaleng, bukan hal sepele gitu. Jadi benar-benar perlu dicerna, diperhatikan oleh kita semua itu. Khawatir baik daripada ucapan kelakuan kita ini itu pernah menyakiti daripada orang tua kita. Mungkin kalau menyakiti dengan halia ucapan sederhana ya gitu, bahasa sederhana lah namanya, kita kadang nih bisa aja lah ada ini dari orang tua. Tapi kalau yang sudah durhaka kelewat batas, umpama yang kita tahu mungkin seperti legenda maling kundang, udah kelewat batas, nah itu naudzubillah min dalik gitu, ya. Bahkan kita itu berkata daripada kalimat ufin itu juga tidak boleh. Masya Allah, itu Allah Ta'ala sendiri yang mengajarkan itu. Benar-benar agama luar biasa lah gitu ya. Agama sangat luar biasa, Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam birrul walidain afdalu minas salati was shadaqah was shaum wal haji wal umrah wal jihad fisabilillah. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Afdalu itu lebih utama minas salat, daripada salat sunnah. Wassadaqah, dan sedekah. Wassaum, dan puasa sunnah. Wal haji, dan juga haji. Wal umroh, dan juga umroh. Wal jihad fisabilillah, dan juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih utama katanya itu birrul walidain. Baik dari Al-Quran, dari hadis, dari kisah-kisah ya. Banyak kisahnya orang yang diangkat derajatnya dikarenakan taat kepada orang tuanya. Ya, sudah masyhur Uwais Al-Qarni seperti apa. Sudah masyhur kisah seorang pemuda yang mengurusi ibunya ya pada zaman Bani Israel. Itu mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Sudah masyhur kisahnya seorang pemuda yang ingin didoakan oleh ibunya jadi bertetangga di sorga dengan Nabi Musa dikarenakan ngurus emaknya. Masya Allah, tabarakallah. Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul amali afdalu? Ya Rasulullah, amal apakah yang paling utama? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu fi waqtiha. Itu salat pada waktunya. Pada waktunya itu teng azan bisa lebih afdal. Pada waktunya itu zuhur gak ditarik ke asar, asar gak ditarik ke maghrib. Itu pada waktunya itu ya. Jadi sholat zuhur pada waktunya. Subuh bukan jam 8 duha gitu ya. Sholat subuh, sholat duha ada kunutnya. Karena subuhnya kelewat, jadi kodok sholatnya. Jadi sholat pada waktunya gitu. Tepat waktu lebih utama, itu kemuliaannya banyak. Summa birrul walidain, dan yang kedua berbuat baik kepada kedua orang tua. Summal jihadu fisabilillah, dan yang ketiga berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Al-Faqih Abu Lais telah berkata, menuturkan, qad zakarallahu ta'ala fit Taurah wal Injil wal Zabur wal Furqan. Jadi Imam Al-Faqih Abu Lais berkata seperti ini nih, qad zakarallahu ta'ala fit Taurah wal Injil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam kitab Taurat, disebutkan oleh Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wal Injil, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Wal Zabur, dalam kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Wal Furqan, di dalam kitab Al-Qur'anul Karim. Bahkan wa fi jami kutubi, di seluruh kitab-kitab Allah, kitab samawi, ya, yang diadil itu jumlahnya 104 suhuf. Itu wa amara fi jami'iha, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada semuanya kitab itu, tercatat, tertulis di dalamnya, wa awha ila jami'i rusuli, dan Allah telah mewahyukan kepada seluruh rasulnya, bija'li ridahu fi ridul walidain wa suhti fi suhtil walidain, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan keridhoannya itu terletak pada keridhoan kedua orang tuanya, dan juga murkanya terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Kalau ibu bapaknya ridho, insya Allah Allah ridho. Gitu. Kalau ibu bapaknya nggak ridho, mungkin Allah juga nggak ridho. Gitu. Tapi maksudnya dalam hal yang kebaikan, gitu. Maksud dalam hal yang kebaikan. Oleh karenanya surganya istri di telapak suaminya, musuh hebat apapun dia amalan ibadahnya, baik puasa sunnahnya ya, puasa wajibnya, baca Qur'annya, kalau istri durhaka kepada suaminya, istri tidak akan mendapatkan surga Allah Ta'ala. Nah, surganya suami di kedua orang tua. Sehebat apapun seorang laki-laki amalannya, puasanya, hajinya, tapi kalau durhaka sama orang tuanya, maka hancur lebur daripada pahalanya, tidak dapat apa-apa. Naudzubillah subhanahu. Bahkan dikatakan salasu ayatin, ada 3 ayat turun, makrunatan bergandengan, disalasin dengan 3 perkara, la tuqbalu wahidatu minha bi ghairil ukhra, yang dimana salah satu daripadanya takkan diterima tanpa yang lainnya. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 43, aqimus shalah wa atuz zakah. Barang siapa yang melakukan sholat tapi tidak menunaikan zakat, maka sholatnya tidak diterima. Begitupun juga sebaliknya. Barang siapa yang melakukan zakat, udah nyampe nisab gak zakat, sebanyak apapun dia sholatnya, baik yang sunnah ataupun yang wajibnya, maka sholatnya tidak diterima. Gitu. Jadi saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Yang keduanya adalah yaitu pada surah An-Nisa ayat 59, ati'ullah wa ati'ur rasul. Aman ata'allaha wa lam yuti'ir rasul la tuqbalu ta'atuhu lillah. Barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak taat kepada Rasul. Begitupun juga sebaliknya, kalau dia taat kepada Rasul, maka ia tidak taat kepada Allah. Walaupun orang itu menauhidkan bahwa Allah itu esa, dia itu menauhidkan ibadah sama Allah Ta'ala nih, ibadah kepada Allah, meyakinkan, bahkan amalannya benar-benar dijaga, kayak orang sufi misalkan gitu, tetapi tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, maka tetap taat kepada Allah itu tidak diterima. Begitu. Walaupun orang yang memegang kitab Taurat asli, memegang Injil asli, Zabur asli, semuanya asli ketiganya tuh, tapi kalau dia yakin, kalau dia ngikutin yang asli, pasti bakalan Islam orang tersebut, gitu. Karena di situ ada perintah-perintah Islam begitu. Nah, ada nggak nerima baginda Nabi SAW sebagai Nabi akhir zaman, utusan Allah, Nabi terakhir, maka tetap ketaatan kepada Allah itu tidak diterima. Itu. Yang ketiga, yaitu dalam surah Luqman ayat 14, aniskurli wali walidai. Ya, surat ke-14, aniskurli wali walidai. Bersyukurlah
kamu kepadaku dan kepada ibu bapakmu. Maka paman syakarallah, barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walam yaskur, tapi ia tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima akan syukurnya. Orangnya bersyukur, berterima kasih kepada orang tuanya, tapi tidak bersyukur kepada Allah, tidak berterima kasih syukur itu, ya, maka syukurnya pun juga tidak diterima. Gitu. Jadi ada hubungan satu dengan yang lainnya. Gitu. Jadi kalau kita syukur kepada Allah, ya, itu tadi mengabaikan kepada orang tuanya kita, maka syukurnya kepada Allah sia-sia. Maka oleh karenanya wadalil ala dalika qaulun Nabi SAW, ini adalah dalil, ya, atas ucapan baginda Nabi SAW, man arda walidayh, barang siapa yang menyenangkan kedua orang tuanya, faqad arda khaliqahu, maka ia telah menyenangkan Allah Subhanahu wa taala sang penciptanya. Wa man ashkhata walidayh, dan barang siapa yang membuat bendu, membuat murka walidayh, kedua orang tuanya, faqad ashkhata khaliqahu, maka sungguh ia telah membuat murka khaliqahu sang penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Makanya jauh-jauh niangan keramat, jauh-jauh niangan keramat, ya. Padahal keramat yang benar-benar keramat orang tua, ya. Bukan tidak baik, baik. Cuman wali juga bingung. Loh, ke gua mah datang, emak lu kagak disemperin. Gimana gua munajatnya ini? Itu ada rasa kagak enak, itu. Tapi kalau kejauhan mah, oh iya jauh ya. Ya wis lah, diwesel dari sini, tar aneh kirimin gitu, ya. Jadi kalau dekat tuh memang orang tua dulu disemperin. Ya. Dimana kita datang kepada makam orang tua, sama halnya kita datang ke rumah orang tua di saat hidup. Tahu orang yang dalam kubur tuh tahu, oh ini berkunjung, si fulan bin fulan berkunjung, oh anak saya berkunjung, tahu. Gitu. Makanya nggak diimpiin. Nah, itu kalau ini ada aja diimpiinnya. Diimpiinnya apa namanya, ibu bapaknya lagi kepencet pintu, gitu. Bisa apa itu? Isalah. Lu kagak nengok-nengok gua, lu kagak sedekah-sedekah kayak ini gitu, ya. Jadi orang yang udah meninggal mah pandangannya itu sangat awas terhadap orang yang masih hidup. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ala ahadin idza arada ayat sadaqah bi saqal ayyaj'ala walidahi idza kana muslimain fa yakunu liwalidahi ajruha. Al hadis lah. Ma'ala hadin, tidak ada seorang pun idza arada, yang dimana orang tersebut menginginkan akan sedekah, yang dimana sedekah ini dia jadikan pahalanya untuk kedua orang tuanya, kan idza kana muslim, asal atau apabila kedua orang tuanya ini muslim, keduanya nih, fayakun liwalidayhi ajruha, maka pahalanya sedekah daripada anaknya itu akan sampai kepada kedua orang tuanya. Wa yakunu lahu mislu uzurihima, dan ia mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang didapatkan oleh kedua orang tuanya, min ghairi ayyan quswa min uzurihima syai'un, dengan tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala kedua orang tua. Umpama kalau siapa nih? Kalau emak saya, kalau siapa nih? Kalau bapak saya, oh kita ngadain hall, memang lagi ada rezeki umpama. Kita ngundang, ada berapa orang? 50 orang atau 60, berapa dah semampunya misalkan. Kita kasih tentengan daripada sedekah, besek dah gitu ya. Kita kasih tentengan daripada sedekah itu besek. Bahkan 60 orang. Nah, kita lihatkan tuh dari mulai aqua, dari mulai jeruk, dari mulai kacang gitu ya. Dari mulai rokok juga, orang udah niatin udah ya. Kita niatkan tuh buat orang tua. Dia niatkan buat orang tua, datang tuh itu. Nyata, rokoknya bisa niatin buat ustazah rokok mah.
Ini hati datang tuh semua kacang, air aqua ini bener nih datang nih gitu ya. Kacang juga datang pahalanya. Ngambil kacang tuh orang tua kita, lauk gitu. Itu mana logikanya aja, padahal pahala ini berupa ganjaran datang tanpa mengulangi sedikit pun kita punya ganjaran. Tetap kita punya ganjaran sedekah daripada 60 besek tuh tanpa mengurangi pahala kita ya. Dan juga bagi orang yang datang nih ke tempat kita punya acara, satu dia pun juga dapat pahala. Mana pahala dari apa yang dibaca. Jadi bukan hanya pahala sedekah sebenarnya, numplok tuh buat orang tua. Satu pahala sedekah, kedua pahala bacaan. Mulai Fatihah, Ikhlas, bla 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 bla. Mohon maaf. Umpama kita ngasih besek dengan berbagai macam isi yang begitu banyak, lagi kontak sampai ada, lagi akhirnya itu tidak asalnya apa? Kalau buat bayar orang yang hadir pada acara kita dengan membacakan anu itu tidak ada seberapanya. Itu mah tanda terima kasih kita ya kepada orang yang telah datang, dibaca ini doanya sebagai beberapa, cuma bisa bantu ini. Kita pun juga niatan ke situ silaturahmi dan juga ingin zikir bersama. Jadi semuanya bagian pahala tuh. Jadi nggak ada yang rugi sebenarnya, tidak ada yang rugi, baik diri kita dan lain sebagainya yang hadir di tempat-tempat misalkan acara-acara, baik itu hall, baik itu acara yang di wafat dan lain sebagainya. Tetapi awas, Islam itu tidak menekankan gitu, tidak ada paksaan gitu. Cuma kadang memang udah menjadi tradisi, kadang-kadang berat buat meninggalkan. Tapi awas, jadi yang salah bukan Islamnya, adatnya. Kalau umpama tidak mampu gitu, jelas sebenarnya ngaji mah. Jadi bukan nggak ada ajaran Islam yang keliru, yang salah, enggak. Jadi kadang daripada adat, tanpa adat ada meninggalkan adat bisa menjadi timbul permasalahan gitu. Jadi bagi yang mampu, bagi yang tidak mampu tidak mengadakan tidak apa-apa. Cukup dengan kita sendiri. Memang itu kewajiban anaknya kok. Bukan ngajak orang lain, kewajibannya. Karena kita ada rezeki, juga kepengen kita ngasih. Lah segini mah nggak ada apa-apanya buat orang tua mah. Terbaur ganjaran semuanya, masya Allah ya, luar biasa. Dikit lagi ya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man haja an walidi, barang siapa yang menghajikan orang tuanya, baik itu ibu dan bapaknya, ba'da wafatihi, setelah wafatnya beliau, ibu dan bapaknya, badal haji, kataballahu liwalidihi hajatan, maka Allah Ta'ala mencatatkan pahala haji liwalidihi untuk ibu dan bapaknya. Jadi walaupun ibu bapak kita belum pernah haji, tapi kita ada rezeki, kita badalin haji ya. Itu ibu bapak kita bukan pangkat haji, ngapain pangkatnya, buat apa? Sekedar pangkat ini dia tuh dapat pahala haji. Masya Allah, pahala haji. Wa katabalahu bara'atun minan nar, dan orang yang membadalkan haji untuk ayah dan ibunya, ia terbebas, dicatat oleh Allah Ta'ala terbebas dari api neraka. Begitupun juga ibu dan bapaknya terbebas daripada api neraka. Dikatakan A'dhamun nas adaban, manusia yang paling besar dosanya yaitu adalah orang yang wukuf di Arafah, fadonna, lalu ia menyangka ya, bersangka menyangka bahwa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala lam yaghfir lahu, tidak mengampuni dosanya. Itu. Jadi orang yang wukuf di Arafah pasti diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau punya sangkaan bahwa dosanya orang yang wukuf di Arafah itu tidak ampuni, maka sungguh orang itu akan menjadi orang yang paling dahsyat siksaannya di neraka. Ini bab fulus lagi ini kan. Badal haji pakai duit. Berarti mudah-mudahan kita banyak duit, gitu enggak? Ini bagaimana mau badalin haji kalau gagap-gagap duit, bener enggak? Kan? Mudah-mudahan banyak duit, tapi
berkah, buat badalin haji, buat badalin umroh, buat diri kita ibadah, kan gitu poinnya. Dunia buat menjembatani akhirat, bukan buat senang-senang, bukan buat pada haknya, bukan. Jadi bukan buat pada lain haknya. Jadi haknya dunia adalah ditasarufkan kepada hal yang kebaikan. Seorang laki-laki bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Innali Umar." Gini kata laki-laki gini nih. "Wahai khalifah Sayyidina Umar, aku memiliki embok, memiliki ibu. Balagha minha al-kibaru, ibu yang telah tua renta. Annaha la tuqdu hajatahu, ya udah enggak bisa ngapa-ngapain. Mandi saya mandiin, baju apa pokoknya saya yang nyiapin, saya yang makain, saya ngerapiin, BAB juga di situ, saya lapin. Pokoknya kalau sampai pun juga diajak kebutuhan, illa wa dhahri laha mutiyatun. Pokoknya selalu saya gendong kalau dia kemana-mana. Pahal, ada itu hak-hak. Apakah saya ini telah memenuhi hak saya kepada ibu saya?" Qala la, kata Sayyidina Umar, la, belum. Li'annaha kanat tasna'u bika dzalika. Karena ibu kamu pun dulu pernah melakukan hal itu sama sampean. Dulu kamu juga begitu sama ibu kamu, dicebokin, dipandiin, dipakein, bahkan lebih berat daripada kamu ngurus ibu kamu. Wahia tatamanni baqa'aka, ibu kamu ngarepin bersama kamu besarnya, bersama kamu pengen ngelihat senangnya, sampai pengen ngelihat bahagianya, menikahnya, sakit diurusin biar sembuh, ya, gede kecil diurusin biar gede, disekolahin biar pintar, dipondokin biar soleh, biar selalu bersamamu. Wa anta tasna'uhu, sedangkan kamu mengurus ibumu yang sudah tua renta tidak bisa apa-apa. Wa tamanni firaqaha, kau mengharapkan kematiannya. Itu. Kalau anak ngurus orang tua yang sudah tua renta pasti apa? Kadang-kadang ya, tuh, saya juga sedih juga gitu ya. Jadi yang ada itu kan kasihan sama ibu bapak yang udah sepuh nggak bisa ngapa-ngapain. Kita pasrah aja sama Allah ya, mudah-mudahan ya Allah berkehendak baik buat beliau ya Allah, wafatkan ya Allah. Sebenarnya bukan kasihan sama orang tua, kasihan sama dianya enggak yang capek ngurus orang tuanya. Kalau ibu bapak kita nggak hitung-hitungan itu. Makanya masya Allah tabarakallah ya. Sudah, sahabat iman yang berikutnya adalah silaturahim. Nanti kita akan bahas yang berikutnya. Walaupun kita belum bisa menyenangkan orang tua kita ya, yang telah tiada, kita doakan mudah-mudahan Allah telah ampuni dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala luaskan kuburnya. Allah jadikan taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang masih ada berbuat berkah umur yang panjang, syarwal afiyah zahiran wa batinan, dan mudah-mudahan senantiasa beliau kita yang selaku yang masih ada bisa membahagiakannya ya, tidak menyakiti dan sebagainya. Allah angkat derajatnya baik dunia wal akhirat. As'aluka lillahi berkati wa al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau sudah Isya, kita lanjut lagi di malam Ahad yang berikutnya. Mudah-mudahan ada bermanfaat buat saya untuk semua, dan pastinya banyak kekeliruan, kesalahan, ya, kehilapan, kekurangan dari ucapan saya kurang berkenan. Mohon diluangkan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.